Halo, di sini saya akan menjelaskan tugas basis data saya, yaitu menambahkan tabel dan field menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi Control Panel, Exam, dan CMD atau Command Prompt. Jadi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lucia Veronica Wangania, NIM 2103212, mahasiswa Stikes Panakukang Makassar, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan angkatan 2021. Jadi langkah awalnya kita membuka aplikasi Exam Control Panel terlebih dahulu dengan membuka PC atau laptop kita, mencari aplikasi Exam Control Panel. Di sini sudah ada, di sini tinggal diklik. Setelah muncul seperti di layar, kita akan menggunakan MySQL. Dengan mengklik start, tunggu sampai ada nomor portnya di sini. Selanjutnya kita akan melihat atau mengecek di mana exam ini tersimpan di laptop kita dengan mengklik Explorer. Selanjutnya di sini sudah ada, kita sudah mengetahui exam ini berada di file C. Selanjutnya kita bisa membuka aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Command Prompt atau CMD. Di sini sudah ada, tinggal kita klik. Selanjutnya di sini otomatis masuk dalam file C, selanjutnya user, selanjutnya Asus. Sedangkan kita tahu bahwa exam ini hanya berada di file C saja. Berarti kita harus mengeluarkan file Asus dan file user dengan menggunakan perintah cd titik-titik. Kita ulangi satu kali lagi, cd titik-titik. Nah, sekarang kita sudah berada di file C. Selanjutnya kita akan mengecek apa saja isi di dalam file C ini dengan menggunakan perintah dir. Di sini sudah ada semua isi dari file C. Kita sudah lihat juga di sini ada file exam kita berada di file C ini. Selain juga menggunakan perintah dir, kita juga bisa menggunakan perintah dir garis miring W enter. Di sini juga ada exam kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam file exam ini dengan menggunakan perintah cd exam enter. Sekarang kita sudah masuk dalam file exam. Selanjutnya kita masuk lagi dalam file di dalam exam ini, tapi sebelumnya kita akan memeriksa file apa saja yang ada di dalam exam ini dengan menggunakan perintah dir. Jadi di dalam sini kita sudah bisa melihat isi dari file exam. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam file SQL dengan menggunakan perintah cd mysql. Kita enter. Kita sudah masuk dalam file MySQL. Selanjutnya kita akan masuk dalam file bin di dalam file MySQL ini dengan menggunakan perintah yang sama, yaitu cd bin. Sekarang kita sudah masuk dalam sini. Selanjutnya kita masuk lagi di dalam file di dalam bin ini dengan menggunakan perintah
SQL U root R. Jika berhasil, di sini akan tertulis welcome to the MariaDB monitor. Selanjutnya kita akan melihat apa saja yang ada di dalam database ini dengan menggunakan perintah show databases. Kita tambahkan tanda titik koma. Di sini database apa saja yang ada di dalam akan terlihat di sini. Selanjutnya kita akan membuat database baru di dalam sini dengan menggunakan perintah create database, lalu kita tulis nama database apa yang akan kita tambahkan. Saya akan menambahkan di sini yaitu Rumah Sakit Vero. Jadi di sini tanda spasinya kita ganti dengan tanda underscore agar bisa terbaca. Lalu kita tambahkan titik koma maksudnya. Kita enter. Jika berhasil, di sini akan tertulis query OK. Selanjutnya kita akan masuk lagi di dalam database yang sudah kita buat dengan menggunakan perintah use, lalu nama database yang sudah kita buat yaitu Rumah Sakit Vero. Kita tambahkan lagi titik koma. Nah, sekarang kita sudah ada. Bagaimana kita tahu? Yaitu dengan melihat di bawahnya database change. Juga di dalam tanda kurung ini non sudah berubah menjadi Rumah Sakit Vero, yang berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel dan field di dalam database yang sudah kita buat ini dengan menggunakan perintah create, tetapi menggunakan table. Lalu tambahkan nama table apa yang akan kita buat di sini. Jadi saya di sini akan membuat table 6 table dengan atributnya, yaitu yang pertama table administrasi, kita tambahkan untuk menambahkan fieldnya kita berikan tanda buka kurung lalu kita enter. Di sini akan muncul tanda panah, kita isi field yang akan kita buat di dalam tanda panah ini. Saya akan menggunakan field yang pertama ID petugas, jika masih ada field lainnya kita tambahkan sebelumnya kita menentukan berapa karakter dari ID ini, maksudnya dari field ini, dengan menggunakan perintah varchar, lalu dalam tanda kurung berapa karakter untuk field yang ini. Di sini kita menggunakan 10. Selanjutnya kita akan menggunakan tanda koma jika masih ada field berikutnya. Kita enter. Lalu field yang kedua saya akan menambahkan nama petugas. Kita ulangi langkah yang sudah kita buat seperti yang pertama. Varchar, nama kita menggunakan 25 karakter. Kita koma, kita enter. Jenis kelamin kita ulangi lagi.
kita menggunakan 50 karakter. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, kita bisa langsung saja enter, lalu kita tutup dengan tanda tutup kurung, lalu kita berikan tanda titik koma, lalu kita enter. Di sini berhasil jika tertulis juga query OK. Selanjutnya kita akan melihat isi dari database ini sudah tersusun, maksudnya isi dari table ini dengan kita menggunakan perintah show table. Tables. Di sini sudah terdapat tabel di dalam database rumah sakit ini sudah terdapat tabel administrasi. Jadi kita akan melihat juga field yang sudah kita buat di dalam tabel administrasi ini dengan menggunakan perintah descripts. Kita singkat saja des. Selanjutnya nama tabel yang sudah kita buat. Tabel kita administrasi. Kita titik koma, lalu kita enter. Di sini muncul field dari tabel yang sudah kita buat. Jadi selanjutnya saya akan meneruskan membuat tabel-tabel yang akan saya buat. Di sini saya akan, untuk menambahkan tabel, kita ulangi langkah yang sudah kita buat tadi, yaitu di sini, yaitu create table. Selanjutnya nama tabelnya, yaitu pasien. Kita ulangi lagi, buka kurung, lalu kita enter. Kita masukkan fieldnya. Field yang akan saya buat di sini yaitu nomor rekam medis. Kita tentukan karakternya berapa. Kita koma, lalu kita enter untuk menambahkan field-field selanjutnya. Selanjutnya nama pasien, voucher, selanjutnya jenis kelamin, voucher, koma, selanjutnya alamat, voucher, kita menggunakan 50 karakter. Selanjutnya enter, tanggal lahir, kita menggunakan karakter saja. Selanjutnya adalah agama, kita menggunakan 10 karakter, dan terakhir yaitu pendidikan. Saya menggunakan 10 karakter juga. Selanjutnya enter. Untuk yang terakhir kita tutup kurung, lalu berikan tanda titik koma, kita enter.
Di sini sudah berhasil, query oke. Selanjutnya saya akan buat tabel yang ketiga, mengulangi cara yang sebelumnya. Create table, nama table apa yang akan saya buat. Di sini dokter, lalu saya membuka kurung, enter, masukkan field yaitu ID dokter, masukkan karakter 10 saja. Selanjutnya nama dokter, nama dokter 25 karakter. Selanjutnya jenis kelamin, kita mengganti spasi sama seperti yang sudah dijelaskan di atas menggunakan underscore. Jenis kelamin 10, lalu spesialis dokter. Di sini kita menggunakan 15 saja. Jika sudah terakhir, kita langsung enter, tutup kurung dan beri tanda titik koma. Di sini berhasil lagi untuk tabel yang ketiga. Kita lanjut lagi untuk tabel yang keempat dengan perintah create table. Saya akan menggunakan atau membuat tabel perawat. Buka kurung, enter lagi, masukkan fieldnya, yaitu yang pertama ID perawat, tentukan karakter 10 saja. Selanjutnya nama perawat, voucher 25, dan yang terakhir jenis kelamin. Voucher 10. Kita langsung enter, tutup kurung dan beri tanda titik koma lagi. Enter. Jadi tabel yang keempat sudah berhasil. Selanjutnya untuk tabel yang kelima sama seperti sebelumnya, menggunakan perintah create table, dan nama tabel akan kita buat. Saya membuat tabel obat dengan atribut, dengan fieldnya yaitu kode obat, lagi, koma, nama obat, obat 5, 20 saja, koma, harga obat, tentukan karakter 15, koma lagi, jumlah obat, tentukan karakter 5 saja, dan yang terakhir field saya di sini dosis obat.
sini dus obat saya menggunakan 8 karakter saja karena ini terakhir. Kita tidak perlu lagi menggunakan koma, jadi langsung enter. Kita tutup dengan tanda tutup kurung dan titik koma. Kita enter lagi. Di sini tabel yang kelima kita sudah selesai, dan saya akan membuat tabel yang terakhir saya yang keenam, yaitu dengan perintah sama, create table, dan nama tabel saya yang terakhir adalah ruangan. Kita buka, enter, kita masukkan field yang akan kita masukkan dalam tabel luar ruangan ini. Itu yang pertama, kode ruangan. Kita menggunakan karakter 10 saja, kita koma karena masih ada field berikutnya. Selanjutnya nama kamar, varchar, menggunakan 15 karakter karena masih ada, kita koma lagi sebelum enter. Sini kita akan menggunakan jenis kamar. Kita menggunakan atau kita tentukan jenis kamarnya 10 karakter saja. Untuk yang terakhir ini sama seperti sebelumnya, kita langsung enter. Di bawahnya baru kita tutup kurung lalu memberikan tanda titik koma. Jika sudah selesai di sini, maka kita perlu lihat lagi tabel-tabel yang sudah kita buat dengan menggunakan perintah yang seperti di atas sebelumnya untuk melihat tabel, yaitu ini, show tables. Jadi tadi kita sudah membuat 6 tabel. Kita lihat di sini, kalau berhasil 6 tabel tersebut, maka di sini akan terlihat 6 tabel. Nah, di sini karena sudah berhasil, jadi kita sudah berhasil membuat 6 tabel, yaitu tabel administrasi, tabel dokter, tabel obat, tabel pasien, tabel perawat, dan tabel ruangan. Di sini kita akan mengecek satu persatu field dari tabel yang sudah kita buat ini. Yang pertama, yang administrasi, kita sudah lihat seperti ini isinya, yaitu ada semua yang sudah kita input tadi dengan menggunakan perintah des administrasi atau describe administrasi, yaitu tabelnya. Selanjutnya kita akan melihat isi field dari tabel dokter ini dengan menggunakan perintah describe, kita singkat menjadi des dokter, tambahkan titik koma. Nah, di sini sudah ada, yaitu berarti kita berhasil. Selanjutnya kita melihat field dari tabel obat dengan sama seperti perintah sebelumnya, yaitu des, lalu tambahkan nama tabel yang akan kita periksa, obat, tambahkan titik koma. Nah, di sini tertera semua field yang sudah kita tambahkan tadi. Selanjutnya kita lihat yang tabel pasien, titik koma. Nah, seperti ini. Selanjutnya tabel perawat, sudah berhasil. Dan yang terakhir tabel ruangan, desktop ruangan. Jadi sudah ada seperti ini. Bisa saja kita menambahkan isi field yang ada di sini
Misalnya di sini saya akan memberikan contoh untuk menambahkan field yang ada di tabel ruangan dengan menggunakan perintah alter. Selanjutnya table, kita pilih table di sini, table mana yang akan kita tambahkan, yaitu table ruangan. Kita add kolom, berikan tanda tip, maksudnya sampai di sini kita langsung enter saja. Di sini kita diberikan tanda panah untuk mengisi field yang akan kita tambahkan. Sini saya akan menambahkan field kapasitas tempat tidur. Kita tentukan berapa karakternya, 5 saja, 10 saja. Lalu karena hanya satu yang akan kita tambahkan, kita langsung menggunakan titik koma, lalu kita enter. Di sini sudah tertulis query OK, berarti ini sudah berhasil. Jadi akan kita cek kembali di dalam tabel ruangan apakah sudah bertambah field yang sudah kita tambahkan di perintah sebelumnya ini, dengan mengecek kembali isi field dalam tabel ruangan, yaitu dengan perintah seperti sebelumnya, yaitu describe. Kita tuliskan des ruangan, kita tambahkan tanda titik koma. Nah, jadi bisa kita lihat di sini pada sebelumnya yang saya cek field dari tabel ruangan ini hanya 3, yaitu kode ruangan, nama kamar, jenis kamar. Baru selanjutnya yang sudah kita tambahkan dengan perintah alter table ruangan, add kolom, dan berhasil. Jadi di sini saat kita periksa kembali sudah ada 4 field di dalam tabel ruangan, yaitu yang bertambah kapasitas tempat tidur. Jadi di sini sampai di sini dulu penjelasan materi saya tentang pembuatan table dan field dengan menggunakan aplikasi exam control panel dan command prompt ini. Selanjutnya untuk langkah terakhir kita close, dan jangan lupa untuk kita klik stop pada exam control panel. Saya rasa sekian penjelasan tugas basis data saya, yaitu penambahan tabel dan field pada aplikasi exam control panel dan CMD atau command prompt. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.